Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldani Tahirani dengan NIM 2109070003, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang makroekonomi dengan dua materi. Yang pertama, materi ekonomi terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Open economy atau ekonomi terbuka adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, informasi dan pengetahuan teknis, dan migrasi tenaga kerja. Dalam perekonomian terbuka, pelaku ekonomi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, sektor bisnis. Yang kedua, sektor rumah tangga. Yang ketiga, sektor rumah pemerintah. Yang keempat, sektor luar negeri. Perekonomian terbuka, ekspor dan impor. Yang pertama, ekspor. Jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri. Dengan meningkatnya jumlah produk atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, maka hal ini juga akan meningkatkan pendapatan nasional negara tersebut. Yang kedua, impor. Dalam analisis makroekonomi, diasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri atau impor suatu negara adalah kemampuan membayar atau daya beli negara tersebut terhadap barang impor. Maka makin tinggi kemampuan membayar daya belinya, maka tinggi pula impor yang dapat dilakukannya. Karena tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya, maka tinggi rendahnya impor negara tersebut juga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasionalnya. Kelebihan sistem ekonomi terbuka. Yang pertama, memperluas pasar produk barang dan jasa perusahaan dalam negeri. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara. Yang ketiga, warga dari negara tersebut tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Yang keempat, kegiatan impor barang atau jasa dari banyak negara memungkinkan keuntungan tersebut. Yang kelima, warga negara memiliki kesempatan untuk menyimpan uangnya sebagai tabungan ataupun investasi di luar negeri. Yang keenam, suatu negara memperoleh kesempatan untuk mendapatkan dana dari luar negeri. Yang ketujuh, dengan semakin bertambahnya relasi perdagangan akan menjalin banyak persahabatan dari berbagai negara. Yang kedelapan, memperkuat ketahanan nasional. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang terjadi di luar negeri. Kegiatan perdagangan luar negeri ini tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi. Masing-masing pasar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. Faktor pendorong dari perdagangan luar negeri yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam, yang kedua penghematan biaya produksi, yang ketiga pemenuhan kebutuhan nasional, yang keempat perbedaan penguasaan teknologi. Adapun kelebihan dari perdagangan luar negeri, yang pertama meningkatkan keuntungan perusahaan, yang kedua menjadi basis pertumbuhan ekonomi negara, yang ketiga mendiversifikasi risiko perusahaan, yang keempat meningkatkan tingkat kompetisi pasar, yang kelima mempromosikan spesialisasi, yang keenam meningkatkan ketersediaan barang, yang ketujuh dapat memanfaatkan perbedaan kurs. Kekurangan dari perdagangan luar negeri, yang pertama risiko perubahan iklim politik, yang kedua risiko kurs mata uang, yang ketiga perbedaan budaya pembeli, yang keempat risiko hutang dan gagal bayar, yang kelima risiko pelanggaran hak cipta, yang keenam risiko dependensi terhadap negara lain, yang ketujuh risiko eksploitasi sumber daya. Proteksi merupakan pelindungan dalam perdagangan atau industri. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor. Adapun faktor pendorong dari proteksi, yang pertama
yaitu mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. Yang kedua, mendorong perkembangan industri baru. Yang ketiga, menghindari kemerosotan industri-industri tertentu. Yang keempat, memperbaiki neraca pembayaran. Yang kelima, menghindari dumping. Kelebihan dari proteksi: yang pertama, mengurangi tingkat persaingan akibat perdagangan impor. Yang kedua, memberi peluang pengusaha baru domestik untuk lebih berkembang. Yang ketiga, meningkatnya produksi perusahaan lokal. Yang keempat, terciptanya peluang kerja yang luas. Adapun kekurangan dari proteksi yaitu yang pertama, menurunkan jumlah variasi produk. Yang kedua, produsen bergantung pada kebijakan pemerintah. Yang ketiga, menurunnya kerjasama dengan negara lain. Yang keempat, menurunnya kerjasama dengan negara lain. Globalisasi. Globalisasi adalah pengikatan dalam saling ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di antara berbagai negara. Adapun faktor pendorong globalisasi, yang pertama yaitu perkembangan politik dunia. Yang kedua, peningkatan praktek perdagangan bebas. Yang ketiga, perkembangan perusahaan multinasional. Yang keempat, perkembangan investasi portofolio di pasaran luar negeri. Yang kelima, kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan pengangkutan. Kelebihan dan kekurangan dari globalisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, kelebihan dari globalisasi, yaitu produksi global dapat ditingkatkan, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Adapun kekurangan dari globalisasi, yaitu ancaman dari sektor keuangan dunia yang semakin bebas, terjadi kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri, perusahaan dalam negeri lebih tertarik bermitra dengan perusahaan dari luar, dan ancaman masuknya tenaga kerja asing di Indonesia yang lebih profesional sumber daya manusianya. Hubungan antara perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Dalam melakukan perdagangan luar negeri, suatu negara perlu melakukan proteksi dengan tujuan untuk melindungi perekonomian domestik. Di sisi lain, proteksi merugikan konsumen domestik karena mereka harus menanggung harga yang lebih tinggi dan membuat produsen domestik menjadi sangat tergantung pada kebijakan pemerintah untuk mendukung daya saing mereka di pasar internasional. Penurunan intensitas persaingan juga berpotensi untuk melemahkan industri dalam negeri. Tanpa persaingan, tidak ada insentif untuk lebih inovatif dan lebih efisien. Akan tetapi, dengan munculnya globalisasi akan berdampak terhadap perdagangan internasional, baik positif maupun negatif. Dengan mengetahui dampak globalisasi terhadap perdagangan internasional, negara dapat meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap perdagangan internasional. Dampak positif dan negatif globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, dampak positifnya yaitu bebasnya pasar internasional. Yang kedua, kemudahan dalam ekspor dan impor. Yang ketiga, masuknya perusahaan asing di Indonesia. Yang keempat, terciptanya bisnis e-commerce. Yang kelima, meningkatnya sektor pariwisata. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, terhambatnya pertumbuhan industri lokal. Yang kedua, kegiatan impor melebihi ekspor. Yang ketiga, kesenjangan sosial meningkat. Yang keempat, tumbuhnya kapitalisme. Contoh studi kasus. Salah satu kasus adanya politik proteksionisme dalam ekonomi politik perdagangan global adalah Country of Origin Labeling atau COOL yang melibatkan politik proteksionisme Amerika Serikat terhadap Kanada. Sebagai bentuk kebijakan proteksionisme Amerika Serikat terhadap impor daging sapi Kanada, Amerika Serikat menggunakan slogan Stop Market atau non-tarif sebagai ancaman terhadap gangguan kesehatan yang sebenarnya tujuannya adalah untuk menghindarkan impor dari negara lain. Terlihat pragmatisme kebijakan Amerika Serikat sebagai negara yang mengaungkan pasar bebas justru melakukan proteksionisme terhadap impor hewan ternak serta produk-produk daging sapi dan babi dari Kanada, di mana dari pihak Amerika Serikat menganggap produk tersebut terkontaminasi penyakit BSE atau Bovine Spongiform Encephalitis atau sering dikenal dengan penyakit sapi gila
atau mad cow disease. Selain produk-produk tersebut juga dianggap terjangkit virus H1N1 atau swine flu. Kebijakan ini terlihat sangat sepihak karena belum ada penelitian lebih lanjut tentang produk tersebut. Kebiasaan pola perdagangan internasional yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah dengan menggunakan standarisasi konstitutif sebagai landasan hukum terhadap produk impor negara lain, seperti halnya terhadap Kanada. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.